Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tiara Adiza dan di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan dinamika komunikasi dan bagaimana dinamika komunikasi dalam keluarga dan juga kelompok. Sebelum itu kita juga harus tahu nih arti dari dinamika dan komunikasi itu sendiri. Dinamika secara umum merupakan proses atau pergerakan yang terjadi di dalam kehidupan. Sedangkan menurut Slamet Santoso, dinamika merupakan tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi warga lain dengan timbal balik. Sedangkan komunikasi merupakan proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dari dua pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dinamika komunikasi merupakan proses pengiriman pesan yang dapat mempengaruhi antara komunikator dan komunikan. Setelah memahami mengenai pengertian dinamika komunikasi, maka kita akan membahas hal yang lebih kompleks, yaitu bagaimana wujud dinamika komunikasi dalam keluarga dan kelompok pada saat ini. Dari yang awalnya komunikasi kita lakukan secara langsung menggunakan lisan atau dengan tatap muka, kini seiring dengan perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi, komunikasi tidak lagi terbatas pada komunikasi langsung, namun juga dapat kita lakukan menggunakan perantara media atau yang lebih dikenal dengan komunikasi digital. Hal ini tentunya akan mempengaruhi proses dan pola komunikasi yang terjadi. Berbagai kegiatan dan komunikasi yang biasanya kita lakukan secara langsung lambat laun mulai tergantikan dan berubah seiring dengan kehadiran teknologi. Tentunya hal ini memiliki sisi positif dan juga negatif. Lalu apa sih sisi positif dan juga negatifnya? Pertama, kita akan membahas dalam dinamika komunikasi keluarga. Berkaitan dengan hal ini, kita akan mengaitkannya dengan salah satu teori dalam relasi keluarga, yaitu teori pertukaran kasih sayang yang dikemukakan oleh Corey Hoyt, Jeff Jude, dan juga Colin Hess. Teori pertukaran kasih sayang memaparkan bahwa komunikasi atau hubungan interpersonal untuk pertukaran kasih sayang merupakan momen paling penting dalam menciptakan perkembangan hubungan. Selain itu, komunikasi juga diperlukan untuk membangkitkan semangat positif dalam kehidupan. Teori ini mengimplikasikan manfaat apabila komunikasi itu terpenuhi dan akan terdapat konsekuensi negatif apabila komunikasi itu tidak terpenuhi. Setelah memahami teori tersebut, maka kita akan mengaitkannya dengan dinamika komunikasi keluarga pada saat ini. Kita semua mengetahui bahwa tuntutan pekerjaan, kesibukan, serta aktivitas tidak memungkinkan kita untuk dapat terus melakukan komunikasi secara langsung, sehingganya komunikasi digital merupakan salah satu alternatif yang dapat kita gunakan. Misalnya ketika kita ingin berkomunikasi dengan anggota keluarga namun berada pada daerah dan tempat yang berbeda. Contohnya pada momen lebaran saat ini. Mungkin beberapa di antara kita tidak dapat melakukan mudik karena berbagai hambatan, seperti adanya aktivitas, kesibukan, hingga tuntutan pekerjaan, sehingga mengharuskan kita merayakan lebaran terpisah dari keluarga dan sanak saudara di kampung. Oleh karena itu, dengan bantuan media dan komunikasi digital, maka kita tetap dapat melakukan silaturahmi dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya tanpa harus melakukan komunikasi langsung. Lalu, apa sih sisi negatif dari dinamika komunikasi ini yang mengalami pergeseran akibat komunikasi digital? Sisi negatifnya dapat kita lihat dalam perubahan intensitas dan kualitas dari komunikasi itu sendiri. Selanjutnya kita beralih pada dinamika komunikasi kelompok. Dinamika komunikasi kelompok merupakan aktivitas penyampaian informasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan mereka menyadari keberadaan anggota lain dengan kepentingan yang sama. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh terkait dinamika komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pada awal pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia, pemerintah membentuk gugus penanganan COVID-19 untuk menghimbau masyarakat agar waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan abai terhadap protokol kesehatan yang diberlakukan. Hal ini diperparah dengan adanya disinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial terkait wabah COVID-19, serta adanya pihak-pihak yang menyebarkan teori konspirasi terkait wabah ini. Sebagai tindak lanjut dari masalah tersebut, maka pemerintah pun melakukan pendekatan komunikasi partisipatif dalam rangka menyebarkan informasi terkait wabah COVID-19. Komunikasi partisipatif ini dilakukan dengan menentukan segmentasi khalayak dalam penyebaran informasi. Pemerintah mempertimbangkan khalayak berdasarkan faktor demografis dan juga psikografisnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang disebarkan mampu dipahami oleh setiap kalangan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah juga memilih saluran komunikasi yang tepat untuk setiap segmentasi masyarakat. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui media massa atau media sosial, mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat yang memiliki kultur lebih suka berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka. Maka dari itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui Satgas Keliling.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan social campaign secara masif melalui media massa dan media sosial. Bahkan, pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, public figure, hingga influencer untuk mengkomunikasikan informasi mengenai wabah ini kepada masyarakat luas sebagai upaya penanganan bersama wabah COVID-19. Selanjutnya ialah melalui pendekatan isi pesan. Dalam penyebaran informasi terkait wabah COVID-19, pemerintah mempertimbangkan isi pesan yang disampaikan agar mudah dipahami dengan bahasa yang lugas untuk setiap kalangan masyarakat. Sekian video terkait dinamika komunikasi keluarga dan kelompok. Thanks for watching.